Nanti logika gitu. Oh iya, tuh kan. Terus enak sih kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok PT Sentosa Mandiri ingin mempresentasikan mengenai eh, pekerjaan kami di bidang agroindustri komposit bambu. Di sini kami beranggotakan saya sendiri, Faras Budiawan, selanjutnya ada Rojika, ada Frankie, Nadia, dan Muhammad Fahmi. Kapan mulai? Selanjutnya Loh, akan kalian suaranya kecil banget sih. dilanjutkan presentasi oleh rekan kami. Si industri sama kan untuk bahan konstruksi dan adanya konstruksi yang semakin dimiliki atau semakin banyak konstruksi industri sejalan dengan kebutuhan dari konstruksi tersebut. Kemudian penggunaan material baru dengan alam sebagai bahan alternatif menjadi solusi dan telah dimanfaatkan sesuai perkembangan yang juga didukung tujuan teknologi. Oleh karena itu, komposit dapat bantuan fisik kayu padat dan dalam berbagai aplikasi sehingga dapat menghasilkan baterai sebagai komponen utama bahan dan juga produk komposit yang berbahan baku dari serat bambu yang akan ramah lingkungan. Gambaran rencana bisnis agroindustri. Rancangan rencana bisnis komposit Sentosa Mandiri diawali dengan penentuan lokasi dan menekankan pada pemasaran, kualitas produk, dan bahan baku, sehingga gambaran rencana bisnis ini dapat berjalan dengan baik dan mementingkan konsumen. Pertama, yaitu penentuan lokasi. Pertimbangan penentuan lokasi pabrik adalah akses untuk ketersediaan bahan baku dan juga akses pendistribusian produk, sehingga perlu adanya pertimbangan lebih lanjut mengenai lokasi pabrik. Yang kedua yaitu gambaran pemasaran. Pemasaran akan dilakukan dengan cara kerjasama dengan retail yang akan memasarkan produk komposit bambu. Selain itu, toko-toko besar pun dapat membeli langsung ke pabrik dengan cara memesan. Yang ketiga yaitu gambaran produk. Inovasi kami yang memungkinkan segala jenis properti digantikan dengan produk ini menjadi tidak ada perbedaan dan juga produk kami merupakan produk yang akan dibuat dengan lebih baik dengan desain yang kokoh dan juga tegas, menjadikan hal tersebut semata-mata untuk kepuasan tersendiri bagi konsumen. Yang keempat, pasokan
pasokan bahan baku. Pasokan bahan baku yaitu berasal dari petani bambu sekitar dan juga kerjasama dengan pihak pengepul bambu atau pabrik setempat. Untuk pasokan bahan baku tambahan, PT Sentosa Mandiri bekerja sama dengan PT Jaya Makmur. Untuk profil bisnis agroindustri PT Sentosa Mandiri, pertama yaitu visi misi PT Sentosa Mandiri merupakan perusahaan swasta yang bergerak di bidang industri properti. PT Sentosa Mandiri didirikan pada tahun 2019 oleh sekelompok pencinta alam asal Jember. Nama perusahaan PT Sentosa Mandiri, alamat Desa Ajung, Kecamatan Jenggawa, Kabupaten Jember, Jawa Timur, yang berdiri pada tahun 2019 dengan nomor telepon 021 9821 788 dengan email sentosa-kompositmandiri@gmail.com. Visi misi dari perusahaan kami yaitu visi adalah menjadi perusahaan agribisnis berbasis bambu yang terkemuka dan bermanfaat. Misi mengelola usaha agribisnis berbasis bambu untuk memberikan manfaat bagi konsumen melalui pemanfaatan sumber daya yang lebih baik. Dan tujuan dari perusahaan kami yaitu PT Sentosa Mandiri akan menjadikan kegiatan dan hasil usaha ini menjadi bermanfaat. Lanjut. Tujuan dan manfaat yang diharapkan. Tujuan dari perusahaan kami yaitu menjadi perusahaan komposit yang memakai bahan alami dan berkualitas tinggi. Selain itu, PT Sentosa Mandiri memiliki tujuan lain yaitu meminimalkan pencemaran lingkungan. Kemudian manfaat dari perusahaan kami yaitu sebagai perusahaan yang menjadi contoh penggunaan bahan baku alami pada produk dan perusahaan yang peduli dengan lingkungan. Juga sebagai pioner komposit berbahan baku alami dan menjadi perusahaan pemasok kompositnya. Lanjut. Gak denger, Nat. Landasan pemikiran, yaitu analisis situasi. Saat ini banyak terjadi proyek pembangunan secara besar-besaran. Hal ini menjadi peluang untuk berbisnis di bidang material bangunan, salah satunya komposit. Minat akan produk komposit ini tinggi, belum lagi produknya yang saat ini umumnya berasal dari luar negeri atau produk negara asing, sehingga hal ini menjadi kesempatan untuk melakukan produksi komposit. Selanjutnya, prospek agroindustri. Secara umum, bambu adalah tanaman sumber penghasil kayu yang dapat tumbuh dengan cepat dan merupakan tanaman pengganti kayu dari hutan tropis yang saat ini sudah sangat berkurang akibat dari permintaan yang sangat besar dari industri. Oleh karena itu, perhatian terhadap produksi bambu mulai meningkat di semua benua, baik Asia, Afrika, maupun Amerika. Selanjutnya ada analisis SWOT dari produk. Yang pertama adalah strength, kuat dan tahan lama, kemasan terjamin aman, penyimpanan yang praktis, berbahan dasar alami. Weakness, sedikit pembelian kembali dalam waktu dekat, kemasan berbahan dasar kayu sehingga sedikit mahal, butuh tempat sedikit memadai, perlu bahan tambahan lainnya.
opportunity. Konsumen merasa percaya dan puas. Tidak ada pengembalian, mudah disimpan, komposit alami, jarang sehingga pangsa pasar luas. Trade, harga jual lebih tinggi, pembeli milih komposit lainnya karena masih sedikit di pasaran komposit alami belum memiliki konsumen tetap dan kurang dapat sana. Selanjutnya mengenai gambaran umum daerah lokasi. Pertama, keadaan geografi. PT Sentosa Yes, what? atas dari timur meliputi Kecamatan Mumbusari dan Kecamatan Mas. Potensi wilayah Kecamatan Nasem sendiri merupakan wilayah dengan arus transportasi utama kendaraan-kendaraan besar, pengangkut logistik, bahan pertanian, dan bahan-bahan hasil pabrik, transportasi umum, dan lain sebagainya. Selain itu, Desa Kelompangan sendiri merupakan daerah dataran rendah yang memiliki kisaran suhu antara 23 derajat Celcius hingga 32 derajat Celcius. Suhu tersebut layak untuk dijadikan tempat budidaya bambu. Selanjutnya yaitu bab 4. Adapun pada bab 4 ini akan terbagi menjadi beberapa subbab. Yang pertama yaitu struktur pasar agroindustri, perkembangan ekspor impor agroindustri, kajian manajemen rantai pasok agroindustri, hasil riset, dan rekomendasi. Lanjut. Untuk struktur pasar, jenis struktur pasar pada industri pada PT Sentosa Mandiri yaitu penyedia bahan-bahan bangunan, dan jenis persaingannya merupakan jenis persaingan oligopoli, di mana terdapat beberapa perusahaan yang menawarkan produk yang sama. Untuk perkembangan ekspor impor, industri produk dan bahan bangunan menjadi andalan baru pemerintah untuk mencapai target pertumbuhan ekspor sebesar 300%. Sepanjang tahun 2010 sampai 2014, ekspor bahan bangunan tumbuh rata-rata 11,13% per tahun, dari 1,55 miliar US dollar menjadi 2,45 miliar atau setara dengan 31,8 triliun rupiah, dengan pasar utama yaitu Singapura, Thailand, Australia, dan Amerika Serikat. Untuk selanjutnya yaitu perkembangan di nasional, booming properti dan melesatnya kinerja sektor konstruksi membuat permintaan pada bahan bangunan cukup tinggi. Terbukti investasi industri bahan bangunan atau mineral pada tahun 2010 tumbuh 3% menjadi 1,58 triliun rupiah dibanding tahun 2009. Diproyeksikan industri ini terus tumbuh seiring peningkatan pembangunan properti dan konstruksi. Prospek pembangunan di dalam negeri, terutama properti dan konstruksi, akan mendorong perkembangan pasar bahan bangunan di Indonesia. Oke, selanjutnya. Berikut merupakan kajian manajemen rantai pasok pada PT Sentosa Mandiri. Yaitu diawali dengan pembelian mesin produksi dan terdapat input bambu dan bahan pendukung. Bahan pendukung ini dapat berupa resin. Dan yang kedua yaitu supplier. Nanti setelah supplier masuk produksi atau manufacture, kemudian menjadi barang jadi, kemudian didistribusikan melalui distributor ataupun retailer dan langsung ke konsumen. Selanjutnya. Hasil riset pasar dan segmentasi produk. Jenis riset pasar yaitu dengan observasi, dilakukan dengan menilai dan menganalisis perkembangan potensi penjualan bahan bangunan secara umum di dunia,
di Indonesia dan di wilayah yang akan dijadikan target pasar oleh PT Sentosa Mandiri. Observasi dilakukan dengan mengumpulkan data-data sekunder dari internet, data BPS terkait dengan perkembangan pembangunan dan konstruksi, dan artikel-artikel ilmiah yang terkait. Dan selanjutnya yaitu dilakukan diskusi kelompok, yaitu ditujukan untuk menganalisis kelayakan usaha dilihat dari berbagai sudut pandang dengan membentuk grup diskusi. Diskusi dimaksudkan untuk menemukan arah tujuan perusahaan yang akan dikembangkan. Selanjutnya, objek riset, yaitu yang pertama harga. Penentuan harga merupakan komponen krusial dalam kelangsungan hidup perusahaan. Harga terlalu tinggi yang melebihi harga pasar akan menyebabkan produk sulit bersaing jika tidak dibarengi dengan penawaran kualitas yang baik. Produk komposit bambu dijual oleh PT Sentosa Mandiri dengan ukuran spesifikasi 0,005 meter kali 1,2 kali 4,8 atau memiliki volume sebesar 0,0028 meter kubik. Harga yang ditawarkan yaitu sebesar 500.000 per piece. Ataupun alat pemasaran yang digunakan untuk media promosi yaitu yang pertama sosial media, website resmi perusahaan, pengenalan saat ada event atau pameran, terus juga bekerjasama dengan instansi terkait. Adapun konsumen, target konsumen untuk produk komposit bambu yaitu daerah Tapal Kuda seperti Kabupaten Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Lumajang, dan Probolinggo. Adapun lokasi usaha dari industri kami yaitu berada di daerah Ajung. Pemilihan lokasi ini atas pertimbangan akses jalan menuju lokasi dan merupakan poros inti untuk pendistribusian ke daerah-daerah pasar, yaitu daerah Tapal Kuda, di mana Kabupaten Jember sendiri merupakan daerah tengah ataupun daerah yang tersingkat untuk mencapai pasar yang akan dituju oleh PT Sentosa Mandiri. Selain itu, Ajung juga dekat dengan daerah penyedia bahan baku. Dengan pemilihan industri di Ajung dimaksudkan untuk memperpendek jarak dan memotong biaya distribusi. Selanjutnya, bab 5 akan disampaikan oleh Selanjutnya analisis teknik dan teknologi, yaitu komposit merupakan bahan yang terbentuk dari dua atau lebih komponen, misalnya resin dan bahan penguat berupa serat atau anyaman. Pada pembuatan komposit, fungsi serat secara umum adalah sebagai penguat, sehingga produknya menjadi lebih kuat dan kokoh. Komposit dengan bahan baku sebagai pengganti penggunaan serat sintetis dan resin. Selain ramah lingkungan, komposit bambu sendiri memiliki kerapatan 0,75 sampai 1,01 gram per cm kubik, yang mana hal tersebut termasuk dalam kelompok komposit dengan kerapatan sedang dan tinggi menurut SNI 0144492006. Dimensi komposit bambu sebesar 0,5 kali 1,2 kali 4,8 meter. Berikut logo dari perusahaan kami, Sentosa Mandiri. Yang ada warna merah, hijau, kuning, dan biru, di mana untuk warna merah memiliki arti keberanian, kekuatan, serta energi yang harus diterapkan pada setiap aspek perusahaan industri komposit bambu. Untuk warna hijau melambangkan keseimbangan dan interaksi yang mampu berjalan dengan baik sesuai visi misi perusahaan industri komposit bambu. Selanjutnya prestasi, kesuksesan, kemenangan, dan kemakmuran yang menjadi semangat perusahaan untuk menghasilkan produk komposit yang berkualitas tinggi. Dan warna terakhir melambangkan kecerdasan, rasa percaya diri yang menjadi dasar perusahaan untuk bergerak di bidang komposit. Serta tulisan Sentosa Mandiri sendiri merupakan identitas nama perusahaan yang bergerak pada bidang industri komposit. Untuk penentuan lokasi, perusahaan komposit bambu memilih lokasi yang terletak di Desa Kelompangan, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Pemilihan lokasi industri yang berada pada daerah penghasil bahan baku yang dibutuhkan dapat meminimalisir biaya pengangkutan bahan baku dan waktu pengiriman yang dapat mengurangi kualitas mutu bahan baku dan ketersediaan tenaga kerja dengan memperdayakan masyarakat.
Studi bahan baku. Persediaan bahan baku merupakan faktor utama dalam perusahaan untuk menunjang kelancaran proses produksi, baik dalam perusahaan besar maupun kecil. Kesalahan menentukan besarnya investasi dalam mengontrol bahan baku yang terlalu besar dibandingkan kebutuhan perusahaan akan mengakibatkan pemborosan biaya. Tersedianya bahan baku yang cukup akan dapat diharapkan kegiatan operasional produksi yang berkesinambungan. Jadi, bahan baku merupakan suatu komponen yang sangat penting dalam perusahaan untuk menghasilkan barang jadi. Selanjutnya, analisis kebutuhan bahan baku dan bahan pendukung. Mulai dari petani bambu yang memiliki kemitraan dengan PT Sentosa Mandiri dalam penyediaan bambu dengan kriteria yang sudah disesuaikan oleh PT Sentosa Mandiri, yaitu bambu muda jenis tali, lurus, dengan panjang 5-6 meter, dengan timbal balik dari PT Sentosa Mandiri, yaitu membeli bambu dari petani sebanyak 20 ton setiap minggunya. Selanjutnya, dari PT Mandiri Agroforestry, yaitu perusahaan ini bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan bahan baku untuk mengantisipasi kekurangan dari petani. Selanjutnya, PT Jaya Makmur berperan sebagai pemasok bahan pendukung dalam pembuatan komposit berupa resin epoksi, soda caustik, dan cat. Selanjutnya, kajian teknologi proses agroindustri. Teknologi proses agroindustri pada perusahaan kami menggunakan teknologi semi modern, di mana manusia sebagai pekerja dan mesin sebagai penyampaian proses. Dalam perusahaan kami juga memiliki 10 tahapan dalam proses pembuatan produk. Yang pertama yaitu sortasi bambu dengan ketentuan yang sudah disebutkan tadi. Selanjutnya chipping, selanjutnya pengayakan, lalu pemasakan bambu menggunakan soda dan air dengan rasio 1:5 pada suhu 165 derajat Celcius selama 2 jam. Selanjutnya pemasakan pulp menggunakan soda dan natrium sulfida dengan rasio 1:5 pada suhu 165 derajat dengan selama 2 jam. Selanjutnya pembuatan komposit menggunakan resin dengan fraksi 1:5, 1:0,75, 1:1, 1:1,5, dan 1:2,25. Selanjutnya proses pengepresan menggunakan tekanan 60 kg per cm kuadrat dengan suhu 900 derajat Celcius. Selanjutnya polishing and waxing, lalu pelabelan dan pengemasan. Komposit jadi memiliki ukuran dengan panjang lebar tinggi 4,8 x 1,2 x 0,5 meter. Berikut inventarisasi kebutuhan mesin dan fasilitas. Mulai dari mesin sortasi, chipping, pengayakan, sampai pelabelan. Selanjutnya, studi tata letak fasilitas dan aliran proses agroindustri. Tipe aliran bahan pada perusahaan menggunakan tipe aliran dengan pola serpentine. Pola ini dipilih karena proses pembuatan komposit bambu yang relatif panjang dengan luas lahan produksi yang tidak terlalu luas, sehingga pola aliran ini sangat cocok digunakan untuk industri komposit bambu. Berikut tata letak agroindustri komposit bambu PT Sentosa Mandiri. Dan ini merupakan desain 3 dimensi dari perusahaan kami. Dan ini merupakan aliran proses dari pembuatan komposit bambu PT Sentosa Mandiri dengan dimulai dari sortasi bambu. Dari 10 ton bambu disortasi menjadi 500 kg. Dan selanjutnya chipping
menghasilkan 20 kg serbuk bambu dengan 9.480 kg. Selanjutnya diayak untuk dilakukan pemasakan dengan pencampuran soda dan air. Selanjutnya pemasakan pulp, lalu pengepresan, pembuatan komposit, pencetakan, polishing and waxing, pelabelan, pengemasan dengan menghasilkan 9 pack yang berisi 100 lembar komposit. Oke, selanjutnya bab 6. Yang pertama yaitu rencana struktur organisasi perusahaan. Pengelolaan suatu perusahaan dilakukan secara terorganisir dan perlu adanya struktur organisasi dari perusahaan tersebut. Kemudian yang pertama yaitu presiden direktur. Mana jobdesk dari presiden direktur ini mengkoordinir dan mengawasi dan memberhentikan karyawan. Kemudian selanjutnya yaitu sekretaris yang bantu presiden, di mana jobdesk dari sekretaris ini yaitu mengumpulkan, menyimpan dan melakukan estimasi waktu semua kegiatan dan juga jadwal dari presiden direktur serta mencatat semua dokumentasi penting yang terutama terhadap presiden direktur dan membantu presiden direktur untuk menjalankan semua kegiatan dari perusahaan. Kemudian ada konsultan, di mana konsultan ini bekerja untuk mengumpulkan data mengenai perkembangan perusahaan PT Sentosa Mandiri dan juga PT pesaing, sehingga konsultan tersebut dapat menganalisis dan juga melihat peluang dari produk komposit PT Sentosa Mandiri yang nantinya akan bermanfaat untuk jadi konsultasi dari permasalahan yang ada di perusahaan. Kemudian manajer personalia. Manajer personalia itu bekerja untuk membuka lowongan pekerjaan, merekrut dan mewawancarai serta menyeleksi calon karyawan dan juga mengawasi kerja dari tiap karyawan. Kemudian manajer produksi. Manajer produksi ini memeriksa dan juga mengawasi jalannya produksi komposit dari PT Sentosa Mandiri dan juga mengatur pekerja agar produksi komposit lancar. Kemudian manajer pemasaran. Manajer pemasaran ini job desk-nya memeriksa order dan juga kerjasama dengan retail tersebut dan membukukan serta menghitung pemasukan dan juga piutang dari perusahaan. Selanjutnya yaitu manajer keuangan. Manajer keuangan ini mengumpulkan data dan menyimpan harta, melakukan estimasi biaya, membuat laporan keuangan dan juga menentukan HPP atau harga pokok dari penjualan komposit tersebut. Lanjut. Kemudian rencana kebutuhan karyawan. Total dari keseluruhan karyawan di PT Sentosa Mandiri adalah 34 orang dengan jam kerja yaitu dari jam 8 hingga jam 16.00 WIB selama Senin sampai Sabtu dengan 1 jam istirahat untuk makan siang. Adapun syarat umum dari karyawan yaitu memiliki keahlian, memiliki integritas, jujur, berperilaku baik atau tidak pernah mendapatkan sanksi hukum,
memiliki pengalaman, memiliki fisik dan juga mental yang sehat, dapat bekerja dengan tim, juga berdedikasi dan loyal pada perusahaan, serta mampu bekerja di bawah tekanan. Lanjut. Untuk kebutuhan dari karyawan dan juga spesifikasi keahlian yang dibutuhkan sebagai berikut. Pertama, pada bagian karyawan untuk bagian personalia. Selain manajer, ada asisten dan juga staf atau karyawannya. Asisten ini pendidikannya S2 atau S1 dengan untuk tenaga kerja, perekrutan pekerja dan juga mengawasi kinerja pekerja. Kemudian staf atau karyawan ini sebanyak 3 orang dengan pendidikan S1. Tugasnya itu membantu asisten. Kemudian yang kedua yaitu rencana karyawan untuk bagian produksi. Pada bagian produksi ini disesuaikan dengan proses dari pembuatan komposit sendiri, di mana staf atau karyawannya berjumlah 15 orang. Ini menjalankan tugas sesuai bagian yang dipegang. Ini pendidikannya S1 atau SMA atau SMK. Lebih diutamakan berpengalaman. Kemudian bagian pemasaran. Bagian pemasaran belum. Bagian pemasaran ini ada 1 asisten dan juga 5 staf. Kemudian bagian keuangan ada 1 asisten dan juga 3 staf, yang mana pendidikan yang diperlukan yaitu S1. Lanjut. Untuk perencanaan untuk perencanaan agregat ini tersendiri merupakan suatu pendekatan yang biasa dilakukan manajer operasi untuk menentukan kuantitas dan juga waktu produksi. Langsung saja, di mana perencanaan agregat pada perusahaan kami ada 2, yaitu yang pertama rencana 1. Rencana 1 ini di mana rata-rata produksi tetap dengan kelebihan produksi disimpan dan tidak ada lembur, penambahan atau pengurangan pekerja atau kontrak. Analisis dari rencana 1, produksi rata-rata per hari yaitu 210.000 per 302 yaitu 795 unit per harinya. 1 unit produk memerlukan 8 menit pengerjaan. Dan waktu jam kerja yaitu 7 jam, di mana 7 jam ini merupakan 420 menit, sehingga 1 karyawan menghasilkan 52,5 unit per harinya. Sehingga untuk menghasilkan 795 unit per harinya dibutuhkan 15 orang pekerja. Lanjut. Adapun tabel perhitungannya, di mana jumlah produksi itu tetap yaitu 20.000 per bulannya, dengan hari kerjanya itu bervariasi dengan jumlah per tahunnya 302. Untuk permintaannya juga fluktuatif sesuai dengan yang ada pada tabel. Kemudian untuk perubahan persediaan atau penambah sisa dan juga kekurangan dari produk yaitu ada bulan Januari 0, Februari 0, Maret 1.000, April 1.000, Mei 1.000 dan seterusnya. Kemudian akumulasi dari persediaan atau yang disimpan sebagai berikut sesuai dengan tabel. Dengan biaya penyimpanan sebagai berikut dengan total 3
juta per tahunnya. Kemudian dapat disimpulkan pada rencana satu ini biaya per tahunnya yaitu biaya tenaga kerja 15 orang dikali jam kerjanya 302 dengan tiap jam kerja tiap 1 jam itu 100.000. Jadi total keseluruhan 453 juta. Kemudian biaya penyimpanan 3 juta dan total biaya yaitu 456 juta. Lanjut. Kemudian perencanaan agregat industri rencana 2, di mana produksi mengikuti permintaan tanpa penyimpanan produksi dengan melakukan penambahan dan juga pengurangan pekerja. Analisis rencana 2 yaitu asumsinya pada periode awal jumlah tenaga kerja 15 orang. Tiap produk membutuhkan 8 menit untuk produksi dengan 7 jam kerja atau 420 menit. Kemudian perubahan dan pengurangan pekerja sesuai dengan jumlah yang diproduksi. Lanjut. Adapun tabel perhitungan di mana jumlah pekerja itu jumlah hari kerja itu fluktuatif sesuai dengan tabel dan juga perkiraan permintaan, yang mana perkiraan permintaan ini langsung dipakai untuk jumlah produksi. Kemudian kebutuhan dari tenaga kerja. Pada awalnya 17, di mana yang awal perusahaan diestimasikan ada 15 pekerja. Jadi ada 2 penambahan tenaga kerja. Dengan biaya tambahan tenaga kerja ini, untuk tambahan tenaga kerja yaitu 50.000 per jamnya. Jadi 100.000 dan seterusnya, di mana total per tahunnya yaitu 950.000. Untuk biaya per tahun keseluruhan, biaya tenaga kerja yaitu 4.603.100.000 dan biaya tambahan dan pengurangan tenaga kerja yaitu 950.000 dengan total pengeluaran yaitu 464.50.000, sehingga PT Sentosa Mandiri memakai rencana 1. Lanjut. Untuk manajemen persediaan agroindustri, manajemen persediaan telah diatur dengan dilakukannya kemitraan dengan perusahaan atau petani penyedia bahan baku dan juga bahan tambahan. Persediaan bahan akan terjamin ketersediaannya, sedangkan untuk ketersediaan produk akan dilakukan pengecekan dan penggudangan dan pengecekan langsung juga ke retailer. Adapun yang diketahui D atau kuantitas bahan per tahunnya yaitu 240.000 kilo dengan D per bulan atau pembelian bahan baku ya yaitu 20.000 per kilo 20.000 kilo. Biaya pemesanan yaitu 100.000 dengan 10 kali pemesanan. Biaya penyimpanan yaitu 300.000. Jumlah pembelian ekonomis bahan baku itu nanti akan dicari dengan time waktu atau waktu tunggu yaitu 1 hari. Penggunaan bahan baku rata-rata per hari yaitu 100 kilo. Pemakaian maksimal dikurangi pemakaian rata-rata yaitu 10. Lanjut. Untuk yang di sebelah kanan yaitu keterangan. Untuk yang analisis manajemen persediaan menurut Tumijo et al. 2015, ini ada 4 tahapan di mana
memiliki persediaan pengamanan, pemesanan kembali, dan juga total persediaan bahan baku yang dihitung sebagai berikut. Lanjut. Untuk rekomendasi dari manajemen operasional, yaitu perlu adanya manajemen operasional yang diharapkan dapat melakukan tugas sebagai perekrut karyawan yang masuk dan mengawasi kinerja dari perusahaan yang sudah ada, serta menilai dari keberlangsungan perusahaan tersebut tetap berlanjut. Lanjut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu analisis kelayakan. Pertama yaitu perhitungan kebutuhan investasi. Kebutuhan investasi di sini meliputi pengadaan lahan, perizinan AMDAL, dan praoperasional. Terus ada juga termasuk instalasi mesin produksi dan produknya. Selanjutnya yaitu pembangunan pabrik, biaya listrik, serta gaji karyawan. Biaya tetap di sini yaitu meliputi biaya listrik dan juga gaji karyawan. Biaya listrik sendiri dipaparkan pada tabel berikut. Selanjutnya, yaitu perhitungan modal kerja PT Santosa Mandiri. Perhitungan modal sendiri meliputi kegiatan pengadaan lahan, perizinan, instalasi mesin, pembangunan pabrik, biaya listrik, dan gaji karyawan. Sehingga total perhitungan modal kerja PT Santosa Mandiri yaitu besar 16.050.041.720. Selanjutnya, biaya operasional tahunan. Pada biaya operasional tahunan sendiri, biaya yang dikeluarkan meliputi untuk biaya listrik, gaji karyawan, biaya produksi komposit, serta pemeliharaan mesin dan kendaraan. Pada biaya operasional tahunan ini, PT Santosa Mandiri mengeluarkan biaya sebesar Rp1.599.691.722. Selanjutnya, evaluasi finansial proyek perusahaan. Pertama, yaitu Net Present Value atau NPV. NPV perusahaan PT Santosa Mandiri sebesar 124.880.663. Nilai NPV tersebut lebih besar dibandingkan nilai 0, sehingga NPV pada PT Santosa Mandiri lebih besar dari 0 yang menunjukkan bahwa perusahaan tersebut layak untuk didirikan. Selanjutnya, titik pulang pokok atau BEP. Pada PT Santosa Mandiri, nilai BEP atau titik impas adalah 677, sehingga pada jumlah produksi tersebut perusahaan telah mampu mengembalikan biaya investasi yang dikeluarkan di awal. Selanjutnya, titik periode pengembalian atau PBB. PBB perusahaan senilai 8,16 atau sama dengan 8 bulan 5 hari untuk melakukan pengembalian modal. Selanjutnya, P/C rasio. Pada PT Santosa Mandiri, P/C rasio yang didapatkan senilai
19,13. Usaha ini layak karena nilai B per C rasio lebih besar dari nilai 0. B per C sendiri menunjukkan jumlah keuntungan yang diperoleh, sehingga semakin besar B per C rasio, maka keuntungan diperoleh juga akan semakin besar. Selanjutnya yaitu IRR. IRR pada PT Sentosa Mandiri yaitu sebesar 51% dengan MARR sebesar 10%. Hal tersebut menunjukkan bahwa IRR lebih besar dari MARR. Menurut Pujawan pada tahun 1995, kriteria keputusan jika IRR lebih besar dari MARR, maka investasi usaha tersebut layak, sehingga dikatakan PT Sentosa Mandiri layak dan dapat dilanjutkan hingga tahun berikutnya. Selanjutnya yaitu bab 8 tentang analisis kelayakan lingkungan. Pada bab 8 terbagi menjadi beberapa subbab. Yang pertama yaitu deskripsi pengembangan kegiatan agroindustri, komponen rona lingkungan, rencana tata wilayah dan informasi kegiatan sekitar, penentuan batas wilayah studi dan rekomendasi. Oke, selanjutnya yang pertama yaitu tentang deskripsi pengembangan kegiatan agroindustri. Yang pertama yaitu profil wilayah. Industri komposit bambu terletak di Kecamatan Acung, Desa Kelompangan. Kondisi geografis wilayah Acung yaitu berada pada ketinggian 50 meter di atas permukaan laut dan memiliki luas wilayah total sebesar 56,81 km persegi. Terus untuk kondisi geografinya, industri komposit bambu terletak di Kecamatan Acung. Oke, next. Ada pun pembagian luas wilayah desa menurut klasifikasi tanah pada Kecamatan Acung, yaitu yang pertama Desa Mangaran dengan total sawah seluas 416 hektar, Desa Sukamakmur 555 hektar, dan jumlah total sawah sebesar 3.207,2 hektar. Di Kecamatan Acung sendiri luas wilayahnya masih tercover oleh kebanyakan perkebunan yaitu sebesar 1.017 hektar. Oke, lanjut. Adapun sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Kecamatan Acung, Kabupaten Jember, yaitu untuk tingkat pendidikan TK, Kecamatan Acung sendiri memiliki lulusan sebanyak 25 orang. Untuk SD 19, SMU 11. Oh maaf, ini sarana pendidikan berarti jumlah sekolah. Adapun TK berjumlah 25, SD 19, SMP 11, SMA 8, SD non dispendik 13 dan seterusnya. Dapat disimpulkan bahwasanya di Kecamatan Acung sendiri sudah memiliki sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Oke, selanjutnya untuk rona lingkungan dilihat dari aspek kesehatan. Untuk fasilitas kesehatannya sendiri di Kecamatan Acung hanya memiliki 1 puskesmas dan 4 puskesmas pembantu. Adapun tenaga kesehatan pada Kecamatan Acung menurut data BPS tahun 2019 untuk dokter berjumlah 3 orang, bidan 10 orang, mantri kesehatan sebanyak 20 orang, dukun bayi 16 orang. Untuk rona lingkungan menurut aspek fisiknya, aspek fisik di daerah Acung tergolong lahan terbuka hijau dengan dominasi persawahan. Pembangunan masih tersentral pada daerah-daerah tertentu yang memiliki akses infrastruktur yang baik. Banyak daerah pemukiman dan sarana prasarana yang telah dibangun di daerah Acung seperti perumahan, gudang industri, bank, toko, dan lain sebagainya. Daerah yang telah dibangun gedung, rumah, dan lain-lain pada daerah Acung sebesar 12,12% dari total jumlah keseluruhan wilayah di Kecamatan Acung. Selanjutnya, untuk rencana tata ruang wilayah dan informasi kegiatan sekitar. Luas lahan industri diestimasikan sebesar 1 hektar. Bangunan utama seperti kantor, masjid, ruang produksi, dan lain-lain mencapai 90% dari luasan total, dan ruang terbuka
hijau termasuk ruang terbuka hijau atau RTH sebesar 10%. Aktivitas di sekitar wilayah industri yaitu aktivitas pertanian. Di sekitar lokasi pembangunan terdapat area pertanian non tembakau yang digunakan masyarakat untuk bercocok tanam. Aktivitas lalu lintas pembangunan terdapat jalan raya desa yang menjadi akses lalu lintas masyarakat sekitar lokasi untuk melakukan aktivitas dan merupakan akses jalan menuju jalan utama. Aktivitas ekonomi yaitu di sektor lokasi pembangunan terdapat aktivitas ekonomi masyarakat seperti wirausaha dan menjadi buruh. Terdapat pula kegiatan industri baik skala rumah tangga maupun pabrik. Untuk selanjutnya, penentuan batas wilayah studi dapat dilihat pada peta di sebelah kiri, itu merupakan batas wilayah studi untuk industri kami. Dan untuk pembagian tahapannya terbagi menjadi 3, yaitu prakonstruksi, konstruksi, dan operasi. Dan selanjutnya, berikut merupakan matriks tentang komponen lingkungan terkena dampak. Yang pertama yaitu penurunan kualitas udara yang memiliki dampak paling besar pada saat tahap konstruksi, dan juga di sini dapat dilihat bahwasanya persepsi masyarakat pada 3 tahapan itu memiliki nilai yang cukup besar. Terus juga komponen sosial budaya juga perubahan komoditas alami lingkungan juga sangat mempengaruhi pada industri komposit bambu. Untuk selanjutnya, rencana pengelolaan dan pemantauan dampak. Dampak lingkungan pada tahap prakonstruksi yaitu yang pertama kepemilikan dan penguasaan lahan. Sumber dampaknya yaitu kegiatan pembebasan lahan. Untuk indikator atau parameter keberhasilannya yaitu perubahan kepemilikan lahan yang tidak menimbulkan konflik di masyarakat. Adapun bentuk pengolahan lingkungan hidupnya, yang pertama yaitu melakukan sosialisasi dan pendekatan pada masyarakat sebelum kegiatan pembebasan lahan dilaksanakan. Menampung dan mempertimbangkan aspirasi masyarakat terkait kegiatan pembebasan lahan yang akan dilaksanakan. Melakukan pembebasan lahan secara bijak di mana setiap kegiatan yang berhubungan dengan pemindahan kepemilikan dan lain-lain melibatkan masyarakat secara langsung. Oke, selanjutnya yaitu persepsi masyarakat. Kegiatan pembebasan lahan yaitu indikator keberhasilannya yaitu tidak ada persepsi negatif dan protes dari masyarakat pada saat atau setelah proses pembebasan lahan. Untuk mencapai indikator tersebut, maka langkah-langkah yang akan dilakukan oleh PT Sentosa Mandiri yaitu yang pertama mengetahui secara spesifik pemilik lahan yang akan dibebaskan lahannya. Melakukan pembebasan lahan secara bijak dan sesuai dengan norma dan adat yang berlaku di masyarakat sekitar. Untuk yang selanjutnya yaitu pada tahap konstruksi, yang pertama yaitu terdapat masalah lalu lintas kendaraan berat yang menyebabkan macet dan merusak jalan. Yang kedua, perubahan tingkat kebisingan. Di sini tingkat kebisingan itu terjadi akibat bongkar muat barang, suara kendaraan berat, dan kegiatan lainnya. Untuk mengatasi hal tersebut, maka PT Sentosa Mandiri melakukan suatu kegiatan. Yang pertama yaitu melakukan pendekatan pada masyarakat sesuai dengan norma dan adat yang berlaku, menetapkan area buffer zone, bising, dan yang terakhir yaitu bagi para pekerja menggunakan alat pelindung pendengaran. Selanjutnya yaitu menurunnya kualitas air dan udara dan juga menurunnya tingkat sanitasi. Untuk mengurangi hal tersebut atau mengatasi dampak tersebut, maka dapat dilakukan langkah-langkah. Yang pertama yaitu membuat saluran drainase. Membuat saluran drainase sendiri itu dimaksudkan untuk meningkatkan pembuangan air. Dan yang kedua yaitu untuk mengatur kapasitas keluar masuk kendaraan berat sehingga tidak membludak pada saat waktu tertentu sehingga menimbulkan lonjakan gas emisi. Yang ketiga, menggunakan bahan-bahan kimia sesuai prosedur dan sesuai takaran.
menyediakan bak atau wadah khusus dengan ukuran yang disesuaikan sehingga mampu untuk menampung volume limbah yang dihasilkan. Next. Selanjutnya yaitu pada tahap operasi. Pada tahap operasi sendiri itu terdapat beberapa masalah lingkungan. Yang pertama yaitu gangguan lalu lintas. Yang kedua perubahan kualitas dan kuantitas air, perubahan tingkat kebisingan, menurunnya kesehatan masyarakat. Next, slide-nya next. Untuk tahap yang terakhir yaitu pasca operasi. Untuk tahap pasca operasi tersendiri itu terdapat beberapa masalah lingkungan yang dapat disebabkan oleh kegiatan pasca operasi. Yang pertama yaitu perubahan ruang lahan dan tanah. Yang kedua, peningkatan flora dan fauna. Dan yang ketiga, persepsi masyarakat. Adapun persepsi masyarakat di sini yaitu yang pertama untuk mengurangi persepsi negatif masyarakat, maka langkah yang dapat dilakukan yaitu melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai rencana penutupan proyek, mensosialisasikan rencana pelepasan tenaga kerja, memberikan kompensasi yang layak kepada pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan yang terakhir yaitu melakukan sosialisasi pada masyarakat mengenai berakhirnya proyek. Adapun rekomendasi dari PT Sentasa Mandiri yaitu analisis teknis dan teknologis yang berupa riset produk dan bahan baku hingga menentukan lokasi perusahaan, umur mesin, dan perhitungannya. Hal ini penting dilakukan untuk mendapatkan perkiraan modal dan investasi yang sesuai, sehingga terhindar dari kerugian. Next. Untuk rekomendasi yang selanjutnya yaitu pemanfaatan bahan baku bambu memiliki nilai ekonomi yang menjanjikan dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pemanfaatan sumber daya alam untuk teknologi terbarukan mampu meningkatkan nilai ekonomi dengan pemanfaatan sumber daya alam. Namun, perlu diingat bahwa setiap pembangunan harus mempertimbangkan stabilitas untuk menjaga kualitas SDA yang ada. Adapun kesimpulan dari presentasi PT Sentasa Mandiri pada malam hari ini yaitu yang pertama, luas lahan keseluruhan yang dimiliki PT Sentasa Mandiri yaitu sebesar 1,035 hektar. Suplai bahan baku dan tanaman pendukung didapat dari kerjasama dengan petani dan perusahaan terkait. Dan yang ketiga, investasi modal PT Sentasa Mandiri sebesar 1.220.482.672 rupiah. Next. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami PT Sentasa Mandiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi dari kelompok perusahaan kami PT Sentasa Mandiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.